Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Baku Atap Jujutsu Kaisen chapter yang ke-266-nya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa isi ceritanya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Sederhananya, setelah pada minggu kemarin, Yuji berhasil mendaratkan teknik pukulan Divergent Fist dan juga teknik pukulan Dismantle Pembelah Jiwa yang kebetulan sudah dilapisi dengan teknik pukulan petir hitamnya. Maka di saat yang bersamaan itu, jiwa dari Sukuna yang kebetulan saat itu sudah sekarat, akhirnya langsung mencoba untuk dapat menahan jiwa dari Megumi dengan cara berkata seperti ini di dalam hatinya menuju kepada Megumi. "Woi, Megumi, kenapa dirimu masih berani untuk bisa mencoba kembali hidup? Padahal sebelumnya dirimu sudah pasrah serta kau pun sudah menyerahkan tubuhmu itu menuju kepadaku. Ditambah, kaulah orang yang telah membunuh saudaramu sendiri. Bahkan, kau pun juga sudah menolak bantuan yang ditawarkan oleh Yuji ketika dirinya pertama kali mencoba untuk bisa membangunkanmu. Berdasarkan hal itu, lantas kenapa dirimu sekarang masih memiliki niat untuk bisa kembali hidup? Lebih baik kau menyerah saja, karena kenyataannya kau pun tidak bisa hidup sama seperti manusia lainnya karena hidupmu sekarang sudah hancur. Jadi berhentilah melawan dan serahkan urusan pertarungan ini menuju kepadaku saja, karena aku pasti akan bisa mengalahkan bocah itu." Mendengar semua hal tersebut dari Ryomen Sukuna, Megumi yang kebetulan sekarang sudah bangun, kini segera menjawabnya dengan sangat panjang sekali. Namun jika kami rangkum dialognya, maka intinya adalah sebagai berikut. "Sukuna, kenapa dirimu nampak sangat ketakutan sekali? Teknik resonance dari Nobara adalah musuh abadimu, karena teknik resonance mampu menyerang langsung menuju ke dalam jiwamu. Jadi, apapun yang akan kau lakukan, semuanya akan sia-sia saja. Tapi meskipun begitu, aku pun terlihat sangat senang, karena aku bisa melihat secara langsung raja dari para kutukan ternyata takut akan kematian juga. Dengar, aku mengerti dengan semua ucapanmu tadi. Tapi, ada beberapa hal yang sama sekali tidak kau ketahui tentang diriku ini. Yaitu, aku sekarang baru mengerti bahwa ada orang lain di luar sana yang masih peduli dengan diriku dan juga masih peduli dengan kehidupanku. Jadi, walaupun sebelumnya aku sudah sempat menyerah, namun mulai dari detik ini, aku akan mencoba untuk dapat hidup satu kali lagi demi mereka semua, bukan demi diriku lagi. Yang artinya, tidak peduli apapun yang terjadi sebelumnya, aku pun akan memulai kehidupanku yang baru lagi mulai dari sekarang demi semua teman-temanku." Nah, setelah Megumi dan juga Sukuna sudah berbicara panjang lebar seperti di atas, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada halaman yang berikutnya, tubuh dari Megumi akhirnya sekarang sudah berhasil dipisahkan dengan tubuh dari Ryomen Sukuna. Atau lebih tepatnya lagi, jiwa dari Megumi sekarang sudah berhasil dipisahkan oleh Yuji Tadori dengan jiwa dari Sukuna. Sehingga Megumi pun kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan akibat terkena pukulan Kokusen dari Yuji. Di momen yang sama itulah, teknik Domain Expansion dari Yuji kini seketika ikut pecah juga. Sehingga kita pun sekarang jadi bisa melihat bahwa bentuk fisik asli dari Sukuna yang kebetulan sekarang sudah keluar dari dalam tubuh Megumi akhirnya mulai kembali mencoba untuk dapat bisa mengejar tubuh dari Megumi dan juga mencoba untuk bisa memakannya lagi sambil berteriak dengan sangat kencang kepadanya. Di momen inilah, Yuji pun langsung datang untuk bisa menghampiri Sukuna yang kebetulan saat itu sudah tertidur di lantai tanpa bisa bergerak sama sekali. Lalu dengan tatapan yang sangat dingin, Yuji pun segera berkata seperti ini kepada Sukuna. "Woi, Sukuna, apa yang sekarang akan kau lakukan? Bukankah sebelumnya aku sudah pernah bilang kepadamu dan juga aku pun sudah memperingatimu bahwa aku bisa saja membunuh dirimu kapan saja jika diriku ini mau. Bahkan aku sendiri sudah menawarkan sebuah pilihan kepadamu bahwa jika dirimu mau mengembalikan Fushiguro secara damai, maka aku akan tetap membiarkan jiwamu untuk tetap bisa hidup. Jadi dengan keadaanmu yang seperti ini, maka sekali lagi aku akan kembali bertanya kepadamu, yaitu apakah yang sekarang akan kau lakukan?" Mendengar pertanyaan tersebut dari Yuji dan juga melihat kedatangan dari Yuji itu, Sukuna yang sama sekali tidak berdaya, akhirnya sekarang langsung menjadi sangat ketakutan.
Serta di saat yang bersamaan, tubuh dari Sukuna itu kini perlahan-lahan mulai menjadi terbakar dan juga mulai berubah menjadi abu tanpa bisa membalas ucapan dari Yuji barusan. Melihat kejadian itu di depan matanya, Yuji pun langsung menghampiri Sukuna dan juga memegang sisa tubuh dari Sukuna yang kebetulan saat itu sudah terbakar sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Sukuna, dirimu adalah aku dan juga aku adalah dirimu. Kita sama-sama tidak tahu bahwa kita akan dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang makhluk kutukan. Bedanya, aku memiliki seorang kakek yang selalu menjagaku dan juga selalu mengajariku sebelum dirinya akhirnya mati. Jadi, marilah kembali hidup dan juga marilah kita coba sama-sama satu kali lagi. Tapi kali ini, hiduplah bersama dengan orang lain, bukan memilih hidup untuk bisa menyakiti orang lain. Namun jika pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang nantinya mau menerima dirimu lagi, maka aku pun akan tetap bertahan bersamamu dan juga aku pun akan tetap menemanimu. Mendengar perkataan tersebut dari Yuji, Sukuna yang sudah terbakar sampai habis akhirnya mulai membalas ucapan dari Yuji barusan, namun di dalam hatinya. Hah, bocah sialan. Sampai akhir ini kau masih saja berpura-pura bodoh. Atau kau masih saja berpura-pura menjadi orang yang lemah. Ingat, jangan pernah meremehkanku, karena aku adalah makhluk kutukan. Dan begitulah semua interaksi terakhir yang saat itu dilakukan oleh Sukuna, Megumi dan juga Yuji. Karena mulai dari sini, maka secara resmi Sukuna yang merupakan makhluk kutukan terkuat di dunia akhirnya sekarang berhasil dikalahkan oleh Yuji Tadori dengan bantuan dari teman-temannya yang lain, termasuk bantuan dari Nobara. Sementara itu, setelah menyadari kekalahan dari Ryomen Sukuna, maka pada halaman yang berikutnya, Uraume yang kebetulan saat itu masih bertarung melawan Kijiakari, akhirnya dia pun tiba-tiba saja langsung menghentikan pertarungannya itu sambil berkata seperti ini kepada Hakari. Yaitu, pertarungan dari kita sekarang semuanya sudah selesai. Karena dengan kalahnya Sukuna, maka aku tidak memiliki tujuan lain di dalam pertarungan kita ini. Mendengar perkataan itu dari Uraume, Hakari pun nampaknya langsung menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini kepada Uraume. Haha, sepertinya di dalam pertaruhan kita kali ini, akulah yang lagi-lagi keluar sebagai pemenangnya. Karena di saat-saat terakhir, aku berhasil mendapatkan keberuntunganku lagi. Mengingat dirimu sekarang sudah berhasil aku kalahkan karena dirimu sudah kehabisan energi kutukan atau dirimu sudah kehabisan stamina. Wow, menarik banget ya. Scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam time skip selama beberapa hari. Di mana pada halaman yang berikutnya, Yuji, Nobara dan juga Megumi yang kebetulan saat itu sudah bisa bangun, akhirnya mereka pun langsung berkumpul untuk dapat bermain bersama-sama lagi. Lalu di saat yang bersamaan itu, Yuji pun langsung mengeluarkan 2 buah surat yang kebetulan ditinggalkan oleh Gojo Satoru sebelum dirinya mati secara permanen. Di mana kedua surat itu sendiri ditujukan kepada Megumi dan juga ditujukan kepada Nobara. Nah, surat yang pertama dibuka adalah surat untuk Nobara. Di mana pada surat itu, Gojo sudah memberikan satu buah informasi penting tentang di manakah dan juga siapakah ibu Nobara yang sebenarnya. Membaca surat dari Gojo Satoru tersebut, Nobara pun segera merobeknya. Karena dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan dari ibu kandungnya yang sejak kecil sudah membuangnya. Lalu surat yang keduanya adalah surat untuk Megumi. Di mana isi dari surat itu adalah sebuah informasi singkat yang bunyinya sebagai berikut. Yaitu, aku adalah orang yang telah membunuh ayahmu. Atau, ayahmu sekarang sudah menghilang karena akulah yang telah membunuhnya. Nah, singkat cerita, setelah interaksi dari Nobara, Megumi dan juga Yuji Tadori, maka pada halaman yang terakhirnya, semua penyihir dari sekolah Jutsu yang tersisa akhirnya sekarang kembali dipanggil oleh pihak sekolah untuk dapat segera berkumpul. Mengingat pada kesempatan itu, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama siapa sajakah penyihir yang sekarang masih bisa hidup. Di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Mereka adalah Toge, Panda dan juga Maki. Lalu tim yang keduanya adalah tim dari Kusakabe dan juga Miwa. Serta tim yang ketiganya adalah tim dari Yuji, Nobara dan juga Megumi. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah cerita lengkap dari chapter yang ke-268-nya, maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya tepat pada hari Senin sore nanti.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.